Kristus. Jarang barangkali kita mempunyai perayaan yang menyentuh hati dan sampai kadang bisa membuat menangis seperti yang dialami oleh umat Israel ketika mereka merayakan penemuan kitab itu, ketika dibacakan kembali kitab hukum itu pada masa sesudah pembuangan di bawah pimpinan Gubernur Nehemia, dan Imam Ezra membuka kitab Taurat dan membacakan, umat menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu dibacakan. Kita bisa bertanya, berapa kali atau kapan kita pernah menangis karena mengikuti perayaan Ekaristi dalam gereja? Mungkin tidak pernah juga. Kadang-kadang perayaan kita bisa lewat begitu saja karena kita harus pergi ke gereja begitu. Karena pergi ke gereja satu kewajiban. Tapi sabda Tuhan itu mau menyapa kita, mau menyentuh hati kita. Perayaan-perayaan liturgi kita itu perayaan yang mau merangkul kita masuk menjadi bagian di dalamnya, seperti yang kita buat hari ini. Saudara-saudari, hari ini harusnya hari Minggu Prapaskah yang pertama, tapi betapa istimewa kalian umat paroki Santo Fidelis Aksi Marinda Payakumbuh ini merayakan pemberkatan gereja, dedikasi altar, dan karena itu bukan hanya sekedar pemberkatan gereja, dedikasi gereja, sesuatu yang seumur barangkali ada yang tidak pernah menyaksikan itu. Jujur saja, siapa yang pernah melihat perayaan seagung ini? Barangkali hanya satu kali dalam hidup kita mungkin. Di beberapa gereja stasi yang merayakan resmian dan pemberkatan gereja mereka di Mentawai, di Riau, umat punya kesempatan untuk menyaksikan itu. Dan saya selalu mengajak untuk menghayati saat-saat seperti ini dan menyadari bahwa kalian begitu istimewa, kita begitu istimewa. Kalau mau dikatakan terberkati karena gereja ini didedikasikan kembali, diberkati, dan itu berarti bukan gedung gerejanya, tapi seperti yang dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Maka kita yang diberkati, kita yang didedikasikan kembali sesudah perjuangan saudara-saudari sejak beberapa tahun terakhir merapikan paroki, merapikan gereja kita dan kompleks di sekitar gereja kita, sampai akhirnya pada hari ini ketika kita akan mengantar berpisah dari pastor yang kalian cintai, pastor misionaris Saveria, orang Itali mungkin yang terakhir yang bekerja di paroki ini, untuk menyerahkan tugas penggembalaan ini pada pastor yang baru. Dan saya tahu bahwa kalian juga berat berpisah dengan pastor Franco, tapi lihat hadiah yang begitu besar yang ditinggalkan oleh pastor Franco, ditinggalkan oleh Tuhan, diberikan. Maka ketika saya bertemu ada pertemuan keuangan dengan pastor, karena beliau ikut dalam dewan keuangan, saya mengatakan, pastor ada hadiah Natal. Hadiah Natal apa itu? Karena ternyata perjuangan untuk mendapatkan relikwi Santo Fidelis dari Simalingam
Fidelis A. Sigmarinda, aslinya kampungnya itu namanya Simaringen, berhasil. Uskup dari Curio, dari Swiss, mengirimkan paket. Saya waktu itu juga sedang tidak di rumah. Paket itu tertumpuk bersama surat-surat yang lain, dan ternyata isinya relikui dari Santo Fidelis. Martir. Saya tadi bertanya pada pastor sebelum perayaan, warna baju kita apa, pastor? Mungkin saya berharap mau dibilang merah gitu, karena ini juga krisma, pengurapan altar dan peresmian relikui ini, dedikasi relikui ini untuk dihormati oleh umat. Tidak pernah terjadi juga di keuskupan kita. Ada dekretnya. Dengan demikian, ketika dedikasi altar ini yang juga sudah punya relikui seorang martir, nanti umat bisa merayakan setiap tanggal 24 April pesta Santo Fidelis Sigmarinda menjadi pesta paroki dengan perayaan novena, dengan doa-doa, dan pada hari itu umat yang datang ke dalam gereja sudah melakukan penitensi, artinya mengaku dosa, mendoakan doa Bapa Kami, Salam Maria seperti yang dianjurkan oleh pastor, juga mengikuti intensi Bapak Paus untuk bulan ini atau bulan depan ketika kita merayakan pada bulan April, hanya mendapat indulgensi seperti waktu jubileum itu ada memang aturan. Jadi betapa bangganya kan ya, pada hari ini Minggu Prapaskah yang seharusnya kita memulai masa Prapaskah ini bersama dengan Yesus yang masuk pada gunung dicobai, bukan berarti kita melalaikan Minggu Prapaskah pertama. Kita membuat janji iman yang lebih kuat. Tadi kita mendengar bacaan Injil, Yesus yang memurnikan, menyucikan bait Allah, seperti mengajak dan mengundang kita semua untuk menyucikan hati kita, membersihkan dari pasar yang ada dalam hati kita, supaya Tuhan punya tempat dalam hati kita. Seperti relikui Santo Fidelis ini yang akan kita dedikasikan, yang akan kita hormati di dalam gereja ini, menjadi tanda bagi kita semua, komitmen kita, baptisan kita yang telah membuat kita menjadi satu umat, putra putri Allah. Nanti gereja juga akan diberi lambang minyak, dan karena itu kita semua ingat akan tugas kita untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, saudara-saudari, martir tidak lain adalah saksi. Santo Fidelis Sigmarinda itu seorang pengacara. Dia kapusin dulu, sekolah di sipil hukum sebelum kemudian menjadi imam, dan akhirnya menjadi pembela orang-orang miskin yang tidak punya uang untuk membayar pengacara. Santo Fidelis yang diutus oleh Paus untuk melawan ajaran dari kontra-reformasi, artinya dari Protestan yang merebak di Belanda, terutama di Swiss, dari Calvin dan Zwingli. Akhirnya dia dibunuh karena membela imannya oleh orang-orang yang tidak suka dengan khotbah-khotbahnya. Santo Fidelis memberikan dirinya bukan hanya membela orang-orang miskin, tetapi bahkan memberikan dirinya membela imannya. Santo Fidelis martir inilah yang menjadi pelindung gereja kita, yang ada di tengah masyarakat yang tidak selalu intoleran pada kita, mengajak kita untuk menjadi garam, tidak kelihatan tapi terasa, menjadi saksi-saksi, sehingga kita bisa juga mengikuti teladan Santo Fidelis martir, membuat hidup kita berarti, menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati kita semua.
saudara-saudari marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan syahadat pengakuan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita memasuki doa dedikasi dan pengurapan yang akan dimulai dengan litani para kudus. Kita semua berlutut dan mendaraskan litani para kudus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa pada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membuat hati kaum beriman menjadi keniscayaan rohani bagi dirinya. Semoga permohonan saudara-saudara
Tuhan kami mohon, semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan-permohonan kami ini melalui doa Santa Perawan Maria dan semua orang kudus. Semoga rumah yang didedikasikan bagi nama-Mu ini menjadi rumah keselamatan dan rahmat, tempat umat Kristiani berhimpun sebagai satu jemaat untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri dalam cinta kasih. Dan semoga altar ini menjadi tempat di mana misteri keselamatan yang paling agung terlaksana, dan umat mempersembahkan pemberian, mengungkapkan harapan, memanjatkan doa, membangkitkan kembali semua rasa takwa dan kesalehan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.